Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Surabaya Raya dimulai hari ini. Petugas gabungan memeriksa pengendara roda 2 maupun roda 4 yang datang dari luar kota. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai hari ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 3 wilayah Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Di wilayah perbatasan, warga yang berasal dari luar wilayah Surabaya akan diperiksa petugas gabungan. Pemeriksaan berupa surat tugas kerja, cek suhu tubuh, hingga ditanyai perihal keperluannya. Bagi warga yang tidak memenuhi aturan PSBB akan diminta putar balik, termasuk bagi para pekerja yang tidak bisa menunjukkan surat tugas kerja. Plat L dan juga plat W, ambil jalur sebelah kiri Anda. Untuk plat di luar L dan di luar W, ambil jalur sebelah kanan Anda, ikuti. Penerapan PSBB hari pertama di Surabaya juga diwarnai dengan kemacetan panjang yang terjadi di titik bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Sejumlah kendaraan baik mobil dan sepeda motor terjebak dalam kemacetan ini. Pengendara roda 2 bahkan memilih mencari jalan alternatif lain. Polda Jawa Timur menyatakan akan segera mengevaluasi pelaksanaan PSBB hari pertama di wilayah Surabaya dan sekitarnya, menyusul adanya penumpukan kendaraan di titik pemeriksaan perbatasan warga yang berasal dari luar kota Surabaya. Bundaran Waru ini memang titik center pintu masuk ke Surabaya, di mana dari kota Surabaya ini kita menerima arus yang dari Sidoarjo, Gresik, ya, dari jalan tol arus bawah Sidoarjo. Dan kita di Surabaya juga masih memiliki daerah industri, maka bisa kita lihat dinamikanya. Namun yang kami tekankan di sini dalam aspek penegakan hukum, ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang nantinya kita akan evaluasi. Yang pertama, bagi warga yang melanggar aturan PSBB, pemerintah daerah Jawa Timur telah mengatur sanksi melalui peraturan Gubernur Jatim. Sanksi itu berupa teguran lisan, tertulis, tindakan pemerintah bertujuan menghentikan pelanggaran, hingga pencabutan izin sesuai dengan kewenangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pembatasan sosial berskala besar hari pertama di wilayah Surabaya Raya, kami ajak Anda bergabung bersama dengan reporter TV One, Henti Kartika. Henti, apakah masih ramai di Surabaya di hari pertama PSBB? Ya, Andrew dan Tisa, hari ini adalah hari pertama pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Pemberlakuan PSBB ini sudah dilakukan sejak semalam pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan berlangsung hingga 2 pekan mendatang atau 14 hari yang akan datang, yaitu jatuh pada tanggal 11 Mei 2020. Sosialisasi PSBB sudah dilakukan oleh jajaran pemerintah, yaitu selama 3 hari, dan hari ini adalah hari pertama pemberlakuan PSBB. Saya saat ini sedang berada di pintu masuk kota Surabaya Selatan, yaitu di Bundaran Waru, yang merupakan pintu masuk warga atau masyarakat di luar Surabaya untuk bekerja di wilayah Surabaya. Biasanya, warga atau masyarakat yang bekerja di Surabaya tidak hanya berasal dari kota Surabaya saja, tetapi juga dari Sidoarjo, Krian, Mojokerto, bahkan Jombang, dan wilayah-wilayah atau kota-kota yang berada di sekitar kota Surabaya. Berbeda dengan pagi tadi, kalau tadi pagi suasana di tempat saya mengabarkan saat ini begitu padat dan begitu ramai, sore hari ini cenderung tidak seramai tadi pagi, meskipun tidak lengang atau tidak sepi, tapi masih tetap ramai, dan saya masih melihat masih banyak warga di luar Surabaya yang berusaha untuk masuk ke kota Surabaya. Di belakang saya ini saya bisa menunjukkan lebih dari 10 personil masih melakukan pemeriksaan terhadap KTP maupun surat-surat kerja. Iya, Tisa. Ya, Henti, dari pantauan Anda di lapangan, apakah cukup banyak pengendara yang disuruh putar balik lagi ke tempat daerah asal mereka? Iya, dari pantauan kami sejak siang tadi, memang sejumlah pengendara, baik tidak hanya pengendara roda 2, tetapi juga pengendara
kendaraan bermotor roda 4 juga putar balik. Pertama, itu karena plat kendaraan bermotor mereka bukan W atau L. Misal platnya S, N, kemudian AG, AE, bahkan ada plat B yang tidak bisa memberikan alasan yang cukup penting untuk masuk wilayah kota Surabaya, sehingga diminta petugas untuk berputar arah atau tidak boleh memasuki wilayah kota Surabaya. Atau mobil dengan penumpang yang sangat banyak, melebihi 50%, atau pengendara kendaraan bermotor yang berboncengan tetapi tidak bisa menunjukkan KTP yang sama dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kerja atau kepentingan yang sangat urgent untuk masuk wilayah kota Surabaya. Baik. Petugas yang diterjunkan pada sore hari ini itu dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Satpol PP dan juga polisi yang mereka bertugas sampai jam 9 malam nanti. Baik. Terima kasih Henti Kartika melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.